Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu mengganggu jam pelajarannya karena ini program dari PKG diseminasi PKG PJOK, di mana saya mengambil proyek bekas berkualitas UPTD SMPN 2 Brunei yang disingkat BJB Pedabu. Mungkin ini ada cuplikan video yang sedikit bisa Ibu pahami. Seorang murid kelas 2 SD asal Utama Tenggara Timur meraih juara dunia kompetisi matematika mengalahkan 7.000 peserta. Luar biasa, tinggal di daerah pelosok dengan segala keterbatasannya tidak menghalangi anak di Indonesia yang satu ini untuk berprestasi. Cesar F. Cengges Hendrik Milman yang biasa disapa Nono mengharumkan nama NTT dan Indonesia. Murid kelas 2 SD IPS Purayan 2 ini berhasil meraih juara dunia kompetisi matematika. Nono yang tinggal di desa Rendrayan, Kecamatan Amarasi Selatan menjadi juara pertama dalam ajang internasional Abacus World Competition Abacus Grand 2022 dengan mengalahkan 7.000 peserta. Meski tinggal di daerah pelosok dengan segala keterbatasan, nyatanya tak menghalangi Nono untuk berprestasi. Setiap pagi ia selalu menyempatkan diri belajar sebelum berangkat ke sekolah. Kecepatannya dalam menghitung juga dibimbing langsung oleh sang ayah Raffi Bernard. Dengan sebuah kalkulator, sang ayah yang merupakan pekerja serabutan ini mulai menyebut angka sambil mengetik. Sementara Nono hanya menggunakan tangan dan langsung menyebutkan hasil hitungannya. Bagi pengantin pertama itu ya, jadi ada untuk satu-satu terus berdoa, terus sebelum ke sekolah kalau masih ada waktu dari bangun pagi kalau waktunya pas kerja bayar terus saya pulang, beri lagi sekitar ini, beri mana soal terus baru mandi makan dulu baru mandi. Usai belajar di rumah, Nono pun bersiap berangkat ke sekolah. Nono berangkat bersama sang ibu yang merupakan seorang guru dengan status kontrak. Prestasi Nono ini tak hanya jadi kebanggaan keluarga, namun juga menjadi kebanggaan para guru dan teman-temannya. Di sekolah, Nono biasa menjadi tutor matematika bagi mereka. Nono ini dilatih, kemudian dia itu punya IQ-nya tinggi, punya dasar kognitifnya itu mantap, sehingga dia itu dilatih khusus. Atas prestasinya ini, Nono mendapatkan hadiah berupa piala, sertifikat beserta uang tunai sebesar $200 Amerika Serikat atau setara dengan 3 juta rupiah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Ewan Sudi, iNews melaporkan. Luar biasa sekali, ikut bangga. Jadi ini kan sebuah film namanya Good Will Hunting, entertainment dulu yang ada seorang janitor pembersih sekolah gitu yang berhasil memecahkan rumus matematika yang sebelumnya bahkan belum pernah terpecahkan gitu. Kayaknya pernah nonton deh. Tapi untuk yang adik satu ini, wah ini sungguh sangat membanggakan. Baru kelas 2 SD sudah bisa memenangkan kompetisi matematika tingkat melawan 7.000 orang anak-anak dari seluruh dunia. Ini bukti bahwa orang-orang
pandemis itu bisa dilahirkan di Di mana saja. Tapi ngomong-ngomong waktu pas ibunya masih hamil nih, tidak apa ya, mungkin bisa ditiru nih. Bisa dicari nanti Bisa informasi. dicari informasi ya. Mungkin itu hanya cuplikan sedikit yang dari desa bisa maju ke tampil dunia. Nanti bisa diterapkan di sini, mungkin ada murid-murid dari sini yang mampu menunjukkan prestasinya ke dunia lah. Kalimat rumpang cita-cita untuk murid, kita memimpikan murid-murid yang satu berprestasi, cerdas, terampil, kreatif, berkarakter, berakhlak mulia, berbudi pekerti, luhur, rajin membaca, dan terampil menguasai keterampilan abad 21. Kita percaya bahwa murid adalah tujuan pembelajaran, segalanya generasi penerus bangsa yang akan mengisi pembangunan dengan lebih maju. Next. Kalimat rumpang yang kedua, di sekolah kita mengutamakan murid. Kepentingan murid belajar disiplin, etika, sopan, dan santun. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa kewajibannya, tanggung jawabnya, haknya belajar adalah kebutuhannya penanaman karakter positif bagi murid. Kalimat rumpang yang ketiga, kita warga di sekolah ini yakin untuk memberikan ilmu, mencerdaskan anak didik, saling membantu, saling menghargai, saling memberikan motivasi dalam rangka meningkatkan pembelajaran yang lebih baik dan menyenangkan. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa pendidikan terlaksana membutuhkan kolaborasi antara murid, guru, sesama rekan guru, kepala sekolah, wali murid, dan komite. Visi UPTD SMPN 2 Brunei ini adalah unggul dalam kegiatan IMTAK, yaitu terwujudnya peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri. Dan misinya untuk UPTD SMPN 2 Brunei ini adalah indikator ketercapaian. Satu, mewujudkan profil pelajar Pancasila yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia melalui sholat duha, sholat duhur, berjemaah, berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan dan rajin beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, mewujudkan kegiatan keagamaan melalui peringatan Hari Besar Keagamaan. Yang ketiga, mewujudkan prestasi akademik dan non-akademik setiap tahun. Yang keempat, mewujudkan pembelajaran yang kreatif, menarik, menyenangkan, dan berkarakter yang mampu memfasilitasi peserta didik sesuai bakat dan minatnya. Yang kelima, mewujudkan pembelajaran berbasis IT. Dan yang terakhir, keenam, mewujudkan lingkungan sekolah sebagai tempat perkembangan intelektual, sosial, emosional, keterampilan, dan pengembangan budaya lokal dalam kebinekaan global. Latar belakang kepemimpinan murid, voice, atau pilihan, atau kepemilikan, harapan, bakat, minat, keterampilan. Di sini filosofi Ki Hajar Dewantara menuntun murid sesuai kodrat alam dan zaman mencapai kebahagiaan. Fenomena Gen Z, keterampilan berkomunikasi dengan percaya diri perlu ditingkatkan. Tujuan program ini mandiri, yang kedua gotong royong, yang ketiga kreatif. Struktur program dan mitra, satu, murid kelas 7 yang terbagi 4, A, B, C, dan D yang jumlahnya mencapai 104.
Pelaksanaannya adalah 2 kali pertemuan proyek Goal KTS. Support sistemnya adalah 1 kepala sekolah, yang kedua guru, yang ketiga murid, yang keempat wali murid, dan terakhir komite. Di sini juga membutuhkan sarana dan prasarana sekolah. Rencana evaluasi, refleksi dan umpan balik murid, refleksi dan umpan balik rekan sejawat dan guru pendamping, dan monitoring dan evaluasi kepala sekolah setiap bulan, umpan balik wali murid, umpan balik tokoh masyarakat. Tantangannya di sini adalah BJB Pedabu. Apa tantangannya dan apa solusinya? Di sini 1, konsistensi partisipasi karena pengawasan kurang. Dan kedua, perlengkapan yang digunakan dalam implementasi BJB mudah rusak karena di sini memakai kardus. Jadi kardusnya memang harus diganti setiap kita melakukan ini. Solusinya adalah stimulus. Yang kedua, memperbanyak perlengkapan seperti kardus dan pembatas lapangan. Cukup sekian, terima kasih. Di sini sukses membutuhkan kemauan, ketekunan, dan juga kesabaran untuk menjalani setiap prosesnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.